lil alamin. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya juz 17 ayat 107. Surat Al-Anbiya juz 17 ayat 107. Atau surat ini setelah surat Toha, setelah itu Al-Anbiya, setelah itu surat Al-Hajj. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat untuk alam semesta. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan rahmatan lil mu'minin, rahmat untuk umat Islam atau untuk orang beriman, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmatan lil alamin. Kenapa? Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahmat untuk orang Islam dan juga non muslim. Nabi Muhammad itu rahmat untuk orang Islam dan orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat untuk orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau seandainya kita katakan Nabi Muhammad rahmat untuk orang beriman, mungkin masuk akal, gampang diterima. Tetapi bagaimana kita bisa mengatakan Nabi Muhammad SAW juga rahmat untuk non-muslim? Nabi Muhammad SAW juga rahmat untuk orang yang tidak beriman kepada beliau. Bagaimana ini? Maka jawabannya disebutkan dalam kitab Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulur Rahmah alladzi arsalahu Allah taala rahmatan lil jami'il alamin, rahmatan lil mu'minin, rahmatan lil kafirin, rahmatan lil munafiqin, rahmatan li jami'i banil insan, ar-rijal wan nisa was-sibyan, wa rahmatan lil tayr wal hayawan, fa huwa rahmatun 'ammah li jami'i khalqillahi taala. Beliau menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat yang Allah utus untuk alam semesta. Pertama, Nabi Muhammad itu rahmat untuk orang beriman. Kedua, Nabi Muhammad itu rahmat untuk orang kafir. Nabi Muhammad juga rahmat untuk orang yang munafik. Nabi Muhammad itu rahmat untuk semua manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dewasa ataupun anak kecil. Bahkan Nabi Muhammad SAW rahmat untuk hewan, rahmat untuk binatang. Itulah hebatnya Nabi kita Muhammad. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Muhammad juga diutus oleh Allah rahmat untuk jin dan malaikat. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan Allah utus sebagai rahmat untuk manusia saja, tapi Nabi Muhammad SAW Allah utus rahmat untuk jin dan malaikat. Satu, bagaimana bentuk rahmat Nabi SAW untuk orang beriman? Mungkin ini udah jelas, gampang. Yang kedua, bagaimana bentuk rahmat Nabi untuk orang kafir? Kalau orang beriman kan jelas, gampang. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Nabi Muhammad sangat sering mendoakan umatnya. Nabi Muhammad peduli kepada orang yang lemah, anak yatim, janda, orang-orang yang miskin. Itu sebagian daripada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang beriman, rahmat Nabi sangat jelas. Di antaranya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam takhfifuhu 'alal ummah. Nabi senang umat itu mendapatkan hal-hal yang mudah, hal-hal yang ringan. Enggak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebani umatnya, memberikan beban yang umatnya enggak bisa. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan memakai siwak. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan memakai siwak? Kenapa? Karena Nabi tahu kalau wajib umatnya akan berat memakai siwak. Tahu nggak siwak? Ada yang bawa siwak nggak? Cuma Habib membawa siwak. Kayu bawa sembarangan ente. Bukan kayu gelam. Kalau kayu gelam kena gigi patah gigi. Siwak ini kata Nabi sebetulnya hukumnya wajib, tapi aku takut kalau aku wajibkan nanti umatku berat melakukannya, maka dijadikan siwak ini hukumnya sunnah. Nah, ini di antara rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga
Dan di antara rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan kita. Bahkan setiap salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama wa ma ta'akhkharat wa ma abtadat wa ma a'lanat. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, ya Allah, ampunkan segala dosa umatku, yang nampak, yang enggak nampak, yang ketahuan, yang enggak ketahuan, yang sengaja, yang enggak disengaja. Setiap sholat dimintakan doa oleh Nabi Muhammad. Berarti ini termasuk rahmat untuk orang yang beriman. Kalau orang beriman dapat rahmat Nabi, wajar. Wajar enggak? Wajar. Kenapa? Karena mereka beriman. Karena mereka Islam. Mereka mencintai Nabi Muhammad. Termasuk rahmatnya Nabi itu pernah dikasih satu doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi Allah kasih doa pamungkas. Doa yang kalau dibaca di dunia pasti Allah kabulkan. Semua nabi itu membacakan doanya di dunia. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan semua nabi yang lain telah menggunakan doa pamungkas tersebut di alam dunia. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak gunakan doanya. Nabi simpan doanya. Agar apa? Agar doanya dipakai oleh Nabi di akhirat menjadikan syafaat buat umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ana faddakhartuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kecuali aku, kata Nabi Muhammad, doanya enggak aku gunakan, doanya enggak aku pakai, doanya tidak aku percepat di dunia supaya apa? Menjadi syafaat di hari kiamat. Karena Nabi tahu doa ini sangat dibutuhkan nanti di hari kiamat. Doa ini sangat diperlukan di hari kiamat. Ketika umatnya nanti butuh syafaat, maka doa inilah dijadikan Nabi sebagai syafaat. Biasanya kan orang kalau sebutkan satu permintaan kamu di dunia, langsung cepat-cepat pengen. Yang bujang pengen, ya Allah pengen kawin dapat perempuan cantik, manis, lucu, imun-imun, amin-amin, semua disebutkan. Ya, langsung minta doanya di dunia. Kalau disebutkan satu permintaan, sama Nabi Muhammad juga dikasih tahu oleh Allah, sebutkan satu doa yang mana kalau engkau baca doanya pasti Allah kabulkan. Enggak mau dipakai oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Supaya doanya ini digunakan sebagai syafaat. Ini juga termasuk rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat jelas rahmat Nabi untuk orang beriman, sangat jelas. Pertanyaannya, bagaimana rahmat Nabi untuk orang kafir? Apa rahmat Nabi untuk kafir? Satu, rahmat Nabi untuk orang kafir, mereka enggak Allah siksa duluan di alam dunia. Orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang belum masuk Islam pada saat itu, dan yang lain-lain, Allah enggak kirimkan azab di dunia sebelum mereka mati. Beda dengan umat-umat dahulu. Umat Nabi Musa Allah kirimkan azab, umat Nabi Isa Allah kirimkan azab, umat Nabi Hud, umat Nabi Lut, umat Nabi Syuaib, semua hampir umat Nabi rata-rata Allah kirimkan azabnya di dunia sebelum akhir. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah enggak kirimkan azabnya di dunia. Enggak ada di Mekah itu gempa hancur semuanya, atau tsunami hancur semuanya, atau seperti umat dahulu yang buminya Allah balikkan. Umat dahulu yang Allah kirim batu dari langit semuanya hancur. Yang umat dahulu Allah kirim angin topan semuanya mati. Enggak ada. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kafir memusuhi Nabi, memerangi Nabi, ingin membunuh Nabi, tapi Allah enggak kirim azabnya di dunia. Ini apa jawabannya? Ini termasuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking rahmatnya Nabi Muhammad, Nabi enggak mau umatnya disiksa di hadapan beliau. Nabi enggak mau umatnya itu dibinasakan di hadapan beliau. Bahkan semua kita tahu, tatkala ditawarkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat penjaga dua gunung ini mengatakan, wahai Rasulullah, in syi'ta la utbiqu alaihimul akhsyabain. Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau mau, ini gunung kami bolak-balikkan, kami hempitkan, kami hancurkan kepada mereka sehingga mereka orang Taif semuanya mati. Mau enggak engkau wahai Rasulullah, kami hancurkan bumi ini sehingga orang Taif enggak ada sisa mati semua.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atamanna ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak, aku enggak mau gunung ini dihancurkan, semua umat ini binasa mati, enggak. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap nanti dari anak cucu mereka orang-orang yang akan datang generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan Nabi bukan hanya mereka. Nabi mengharapkan anak cucu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ini saking hebatnya Nabi Muhammad. Coba kalau kita kan beda, pakai nafsu. Oh, itu orang gak senang sama kita, gak senang sama habaib, gak senang sama ulama. Mudah-mudahan mati 7 turunan menyembah setan. Ini menunjukkan dakwah kita hawa nafsu, gak ada baiknya. Cuman kowar-kowar aja. Cuman mengandalkan hawa nafsu. Oh, ini semua orang membenci Habib itu kalau bisa mati masuk neraka semua. Ya kalau mereka masuk neraka yang sedih siapa? Yang sedih Rasulullah. Itu menunjukkan kita ini bukan dakwah sebetulnya. Cuma kowar-kowar saja. Cuma ikut-ikutan saja. Cuma rame-ramean saja. Kalau orang benar-benar dakwah, dia mengharapkan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharapkan Nabi Muhammad? Yang diharapkan Nabi mereka bertaubat. Yang diharapkan Nabi anak cucu mereka masuk Islam. Yang diharapkan Nabi semua mereka bisa masuk surga. Kalau kita mengharap yang benci Habib Rizik semuanya masuk neraka 7 turunan, berarti kita sama setan sama. Kita sama setan Kenapa? Karena setan pengennya semakin banyak orang masuk neraka, semakin banyak teman saya. Berarti kita sama setan sama. Nauzubillahimin. Jadi bersihkan hati kita, bersihkan. Jangan kita keluar-keluar. Kita ini jarang baca Quran, jarang belajar, jarang ngaji. Tiba-tiba pengen doa, ya Allah semoga mereka yang musuh-musuhi habaib ulama binasa hancur semua. Emang doa kita Allah kabulkan? Tahu-tahu doanya balik ke kita yang hancur. Ya, doanya itu yang baik. Doanya itu sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau enggak mereka yang taubat, anak cucu mereka yang taubat. Mudah-mudahan kalau mereka enggak insaf, anak cucu mereka yang insaf. Mudah-mudahan kalau mereka enggak menyembah Allah, anak cucu mereka menyembah Allah. Itulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian daripada rahmat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi itu ditawarkan, Nabi itu disuruh. Ketika Nabi susah payah dakwah, Nabi ditolak, Nabi dicaci maki, Nabi ingin dibunuh. Kata sahabat, "Ala tal'an alaihim ya Rasulullah, ala tasubba alaihim." Wahai Rasulullah, tidaklah engkau melaknat mereka, engkau hinakan mereka, engkau caci maki mereka, engkau sumpahin mereka. Kenapa engkau enggak sumpahin mereka wahai Rasulullah? Engkau doakan celaka, selesai. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma bu'ithtu la'anan wala ta'anan wala sababan wa inna ma bu'ithtu rahmatan lil alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini enggak diutus oleh Allah pencaci, memaki, melaknat orang, tidak, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Ini hebat, ada yang menarik. Nabi kan berharap orang Taif menyembah Allah. Nabi berharap orang Taif masuk Islam. Anak cucunya nanti masuk Islam. Enggak lagi menyekutukan Allah. Yang hebatnya sampai sekarang orang Taif 100% Islam. Kenapa? Karena itu harapan dan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Taif sampai sekarang 100% Islam. Gak ada kafirnya, gak ada Yahudinya, gak ada Nasraninya, 100% Islam. Bahkan Taif itu termasuk negeri yang adem, negeri yang dingin di benua Arab. Arab itu panas, tapi kalau Taif ibarat Bandungnya, Jawa Baratnya Indonesia. Kalau orang pengen ngadem di Mekah, di Madinah, datangnya ke Taif. Kalau pengen enak, pengen santai, pengen ngadem, pengen dapat salju, kemana? Ke Taif. Turun salju di Taif. Di Mekah panas, di Madinah panas, di Jeddah panas. Yang dingin di mana? Di Taif. Bahkan di sana ada masjid
Abdullah bin Abbas. Ada makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dimuliakan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkat doanya Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi doa, ya Allah, hancurkan mereka binasa. Enggak kenal kita Taif, enggak tahu kita Taif, tapi doa Nabi Muhammad, aku berharap mereka nanti anak cucunya Islam, enggak ada lagi yang syirik, yang kafir. Sampai sekarang 100% muslim. Dan yang hebatnya lagi, lahir dari sana ada seorang pemuda. Seorang pemuda yang berhasil mengislamkan negeri Pakistan. Negeri Pakistan itu di dunia termasuk negeri Islam terbesar setelah Indonesia. Makanya kalau inti umroh di Arab paling banyak itu dua. Kalau nggak Pakistan, orang Indonesia. Paling banyak orang Pakistan. Paling banyak. Yang jaga toko orang Pakistan, Bangladesh itu kan. Yang bersih-bersihkan masjid orang Pakistan. Yang jaga toko, yang kita lihat itu di mana-mana jalan-jalan itu orang-orang yang mirip kita, mirip India. Itu namanya orang Pakistan. Siapa pertama kali dakwah ke Pakistan? Yang pertama kali dakwah ke Pakistan itu orang Taif, usianya 20 tahun, telah mengislamkan senegeri Taif, membuka sejarah di negeri Pakistan, yaitu seorang bernama Muhammad Ibnul Qasim Al-Thaqafi. Muhammad Ibnul Qasim Al-Thaqafi, beliau setelah tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Yang pertama kali membawa Islam ke Pakistan adalah orang Taif yang bernama Muhammad Ibnul Qasim Al-Thaqafi. Kapan? Zamannya tabi'in, Islam sudah masuk ke Pakistan. Dari mana lewat Islam masuk? Dari negeri Taif. Anak muda yang bernama Muhammad Ibnul Qasim, usia 20 tahun, bisa menyebarkan Islam, membuka negeri Pakistan berkat dakwanya seorang pemuda dari Taif. Nah, ini hebatnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya Taif saja Islam, bahkan dari Taif lahirlah negeri Islam yang namanya Pakistan. Nah, ini dari bentuk apa? Dari bentuk rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat untuk orang kafir, rahmat juga untuk orang kafir, rahmat juga untuk anak kecil, rahmat untuk orang dewasa, rahmat untuk tumbuh-tumbuhan, rahmat untuk hewan dan binatang. Banyak lagi rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan akan datang kita bahas. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bagian rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.